kuliah daring saya. Kebetulan saya untuk semester ini mengampu mata kuliah asuransi syariah di kelas kalian. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal tentang perkuliahan kita satu semester ini. Namun sebelum saya jelaskan, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Barangkali ada yang belum mengenal saya atau baru pertama kali mengambil mata kuliah pada saya. Perkenalkan, nama saya Sigit Sardianto. Saya asli dari Karanganyar, Karisdenan, Surakarta. Namun saat ini saya tinggal di Salatiga, tepatnya di Desa Tetep, Randu Ajer, Argomulyo, Salatiga. Untuk keluarga, saya sudah menikah dan berkeluarga, punya satu istri dan 4 orang anak, 3 cewek dan 1 cowok. Untuk background studi, saya S1 di STAIN Surakarta, mengambil jurusan Ahwalus Sasiyah, kalau sekarang HKI ya, Hukum Keluarga Islam di YIN Salatiga ini. Untuk S2 saya mengambil kuliah di YIN Salatiga, S2 di YIN Salatiga, mengambil jurusan Ekonomi Syariah. Mungkin itu saja sedikit perkenalan dari saya. Langsung saja, mari kita bahas apa saja yang akan kita pelajari untuk mata kuliah asuransi syariah ini selama satu semester ini. Dengan mengambil mata kuliah asuransi syariah ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam serta dapat membedakannya dengan asuransi konvensional. Jadi kalau misalnya sudah mengambil mata kuliah ini kok masih belum membedakan, yaitu berarti kompetensi kalian itu ini ya, mengambil mata kuliah ini belum berhasil ya. Karena dengan mengambil mata kuliah ini kalian diharapkan punya kompetensi itu. Jadi indikator dari kompetensi tadi, jika kalian sudah bisa memahami tadi, maka indikatornya kalian bisa menjelaskan dalil nakli maupun akli tentang asuransi, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian tentang asuransi, khususnya asuransi syariah. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dari segi hukum Islam dalam masalah asuransi. Indikator kompetensi yang keempat, kalian diharapkan dapat menghitung dan menganalisa dengan benar perhitungan dalam asuransi Islam. Dan yang kelima, kalian diharapkan dapat membandingkan asuransi Islam dengan asuransi konvensional serta mampu menunjukkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selama satu semester ke depan kita akan membahas beberapa hal yang di sini sudah saya masukkan ke dalam topik inti. Jadi nanti ada 16 topik inti. Jadi nantian kalian akan saya tugaskan membuat makalah berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri tapi berkelompok. Jadi nanti kalian satu kelas dibagi 16 kelompok. Per kelompoknya nanti membuat makalah dengan tema ini yang ada di topik inti ini. Misalnya kelompok 1 nanti membuat makalah dengan tema sejarah munculnya asuransi Islam, seperti itu. Jadi ada 16 topik inti yang akan kita pelajari selama satu semester. Yang pertama sejarah munculnya asuransi Islam. Yang kedua, landasan teori, prinsip dan filosofi asuransi syariah. Dan yang ketiga, pandangan para ahli hukum Islam tentang asuransi. Dan yang keempat, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dan yang kelima, sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir gharar, maisir dan riba. Topik inti yang keenam, akad atau perjanjian. Dan yang ketujuh, sumber biaya operasional. Yang ke-8, underwriting. Yang ke-9, aspek-aspek teknik dan aktuaria.
Topik inti yang ke-10 perwujudan ta'awun dalam mekanisme asuransi, dan yang ke-11 dari konsep teknik dan aktuaris ke desain produk. Kemudian topik inti yang ke-12 sistem operasional asuransi kerugian dalam mengeliminir riba dan kontrak yang batil. Topik ke-13 ya, prinsip-prinsip asuransi atau kerugian. Topik inti yang ke-14 mekanisme pengelolaan dana, yang ke-15 klaim, yang ke-16 reasuransi dan retakaful. Nah, nanti kalian akan saya tugaskan membuat makalah per topik inti ini ya, dibagi menjadi 16 kelompok. Untuk referensinya nanti bisa dari Gemala Dewi, Jangan Susu aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia, terbitan Kencana Jakarta. Juga tulisannya Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan ilustrasi penerbit Ikonisia Yogyakarta, atau penulisnya Khairul Anwar, asuransi syariah halal dan maslahat, penerbitnya 3 Serangkai Solo. Kalau mau kalian tambah referensinya itu jauh lebih bagus, jadi bisa membuat makalah nanti dari referensi ini juga ditambah, karena ini cuman ini ya contoh saja ya, cuman 3 ya. Kemudian untuk scoring, jadi penilaian saya terhadap mata kuliah ini, jadi yang pertama adalah keaktifan kalian. Keaktifan ini meliputi tidak bolos, sering masuk, absen, juga mengikuti perkuliahan, terus aktif bertanya ketika diskusi, dan aktif menjawab pertanyaan ketika diskusi, terus mengerjakan tugas, tidak melebihi deadline, sikap selama perkuliahan itu semuanya 20%, masuk penilaian totalnya 20%. Kemudian presentasi ya, karena kalian nanti membuat makalah mulai pertemuan kedua sampai ke-14 nanti kalian presentasi urut per kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 sampai ke-16. Nanti karena pertemuannya ada 14, jadi ada 16 kelompok, nanti ada 3 kali di akhir itu double presentasi ya, 2 kelompok selama 3 kali ya. Kemudian untuk UTS itu 30% dan UAS 30%, jadi total pas 100%. Nah, perkuliahan dilaksanakan 14 kali pertemuan dari tanggal 22 Februari kemarin ya sampai 21 Juni 2021. Perkuliahan pertama itu 7 pertemuan 22 Februari sampai 16 April 2021. Terus kemudian perkuliahan kedua 7 pertemuan tanggal 19 April sampai 21 Juni 2021. Kemudian UAS dilaksanakan secara mandiri antara tanggal 21 Juni sampai 2 Juli 2021. Kemudian nilai akan saya upload sebelum batas akhir upload nilai tanggal 9 Juli 2021. Jadi setelah kalian UAS atau paling tidak setelah ini tanggal 9 Juli ini, mohon dicek di isi akad ada masalah enggak dengan nilai kalian. Untuk komplain nilai bisa dipertimbangkan maksimal seminggu setelah nilai akhir diupload di isi akad tadi. Jadi tadi tanggal 9 Juli ya, tanggal 9 Juli itu batas akhir upload, jadi tolong dicek. Kemudian kalau misalnya mau komplain bisa dipertimbangkan seminggu setelah nilai akhir diupload di isi akad. Kemudian kalau mau komplain ya menggunakan bahasa yang sopan dan beretika. Jangan Pak, nilai saya kok B, harusnya kan saya A, seperti itu. Cuman terus pemberian nilai ini mutlak kewenangan dosen ya, walaupun kalian diperbolehkan komplain, tetap saja mutlak itu
eh, kewenangan saya sebagai dosen, tapi juga saya tidak akan gegabah memberikan nilai. Tentu saja saya pertimbangkan berdasarkan kriteria kriteria scoring yang tadi saya sampaikan. Untuk WA, jadi tolong kalau WA itu yang sopan. Jadi misalnya seperti ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu Pak Sigit. Nama saya Fitri Wulandari. Saya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah kelas D atau E semester 4. Saya ingin menanyakan kapan deadline pengumpulan untuk tugas makalah asuransi syariah. Terima kasih atas konfirmasinya. Contohnya seperti itu. Jangan tiba-tiba, Pak, deadline tugasnya dikumpulkan kapan? Kan saya bingung. Ini ngambil mata kuliah ke saya ini yang mata kuliah apa? Terus kelas di mana? Nanti kan saya ngeceknya juga bingung. Saya mau menjawab juga bingung lah, ini tugas apa itu. Jadi harus jelas seperti ini ya, agar tidak membingungkan dan sopan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.